Di balik pintu kamarku, ku lihat kau tertidur ke arah tembok. Kau berpaling, bantal pelukmu kau peluk erat. Tiap malam di kesunyian, ku dengar langkah kakimu. Kau seret kakimu keras-keras agar ku bukakan pintu. Demi Tuhan, kakak kangen bangsa, kangen liang bangsa pun senyum. Demi Tuhan, kakak rindu bangsa, rindu dengan bangsa pun suara. Selamat jalan adikku, bye-bye ding tete manis. Balik pintu kamarku, ku lihat kau tertidur ke arah tembok. Kau berpaling, bantal pelukmu kau peluk erat. Tiap malam di kesunyian, ku dengar langkah kakimu. Kau seret kakimu keras-keras agar ku bukakan pintu. Demi Tuhan, kakak kangen bangsa, kangen lihat bangsa pun senyum. Demi Tuhan, kakak rindu bangsa, rindu dengar bangsa pun suara. Selamat jalan adikku, selamat jalan, bye-bye ding tete manis. Oh, demi Tuhan, kakak kangen bangsa, kangen lihat bangsa pun senyum. Demi Tuhan, kakak rindu bangsa, rindu dengar bangsa pun suara. Selamat jalan adikku, bye-bye ding tete manis. Selamat jalan adikku, bye-bye ding tete manis. Oh, demi Tuhan, kakak kangen bangsa, kangen lihat bangsa pun senyum. Demi Tuhan, kakak rindu bangsa, rindu dengar bangsa pun suara.
บายดิ่งเทเทมานีดื้อดื้อดื้อ Selamat sore, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sidang tergabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera menunaikan ibadah pemakaman pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama-sama susunan acara yang akan kita ikuti dalam ibadah pemakaman pada saat ini. Susunan acara ibadah pemakaman almarhum Saudara Ferdi Vito Tandea di tengah-tengah keluarga Tandea Dekano hari Selasa 14 Maret 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh pemandu acara. Yang kedua, sambutan oleh keluarga. Yang ketiga, sambutan dari pemerintah desa. Yang keempat, pembacaan riwayat hidup. Yang kelima, ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta, dengan hormat kami sebut Ibu Pendeta Darmiati Lahando, Sarjana Teologi. Dan yang keenam, selesai. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan sebagai pembukaan dari pemandu acara yang juga sementara berjalan. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang punya kehidupan ini, walaupun di tengah-tengah duka cita yang menimpa keluarga hamba Tuhan di tempat ini, keluarga kekasih Tandea Dekano dan juga jemaat Tuhan. Kita tetap bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama boleh hadir dari berbagai tempat, kaum keluarga, saudara bersaudara, jemaat dan masyarakat boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk menyatakan rasa sukacita, rasa kebersamaan dalam menanggung duka cita ini. Demikian kata-kata pembukaan dari kami sebagai pemandu acara. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan keluarga. Kepada keluarga yang dipercayakan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili keluarga Tandea Dekano yang berduka cita pada saat ini atas meninggalnya almarhum anak Vito Tandea. Saya sendiri mewakili keluarga sebagai kakak sepupu dari Bapak Vita. Bapak Ibu Saudara, kami berterima kasih atas kehadiran kita semua pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kepada Sang Khalik, tentunya secara bersama-sama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka maupun duka, tidak ada manusia yang ingin menerima kecelakaan. Tetapi ke atas kehendak yang Sang Khalik, tidak satupun manusia yang bisa menolong. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, pemerintah
kecamatan maupun desa Tambarana, bahkan mungkin ada dari desa-desa lain yang pada kesempatan ini kami sangat menghormati atas kehadiran. Demikian juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Klasis Polres Pesisir Utara, pendeta-pendeta denominasi gereja yang ada, baik ada di seputaran Tambarana maupun di luar Tambarana, dan sekaligus Bapak Ibu saudara-saudara yang berasal dari luar desa Tambarana yang mendapat kesempatan untuk hadir pada sore hari ini di dalam rangka mendukung, mensupport keluarga kami yang berduka. Kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh berkesempatan hadir pada sore hari ini, mengartikan bagi kami bahwa kepedulian baik secara keluarga maupun antar sesama sangatlah kami banggakan. Kami mewakili keluarga. Saya Papa Tua dari Pito yang sekarang terbaring kaku di dalam peti yang kita lihat bersama. Perlu saya menyampaikan sedikit. Saya pun sebagai manusia biasa tidak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa apapun yang kita tidak kehendaki akan terjadi dalam kehidupan kita ini, tetapi ketika Tuhanlah yang berbicara, tidak satu pun yang bisa kita tolak. Karena itu saudara-saudara, atas kejadian ini teristimewa orang tua kandung dari Bapak Pita dan Mama Pita sangat bersedih. Dan sebetulnya saya katakan kepada Bapak Pita harus bersabar dan berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran kita di sini, kami keluarga memohon doa dukungan kita sekalian. Kehadiran kita di sini, baik secara keluarga, kerabat, sahabat, siapapun Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan boleh hadir pada kesempatan sore hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. Baik Bapak Ibu yang sudah terlibat langsung di dalam mengurus anak kekasih kami ini, Palu, Poso, Tambarana, dan yang terakhir ke Palu lagi. Apapun usaha kita sebagai manusia, kita mengupayakan yang terbaik untuk anak kita ataupun keluarga kita, tetapi kekuasaan Sang Halik itu tidak bisa kita tolak. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sidang duka cita yang hadir pada sore hari ini, saya pun beberapa kali menangis dengan kejadian ini. Sebab Pito ini, keponakan saya ini, orangnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pendeta kemarin, pertama-tama dia sangat ramah. Siapapun kami dalam keluarga ini, baik Bapak Ibu sekalian, dimanapun dia berada, saya tahu bahwa anak kami ini sangat ramah kepada orang. Oleh karena itu menjadi kenyataan atas kebaikan dan keramahan anak kami ini, itulah kenyataannya
pada sore hari ini ketika ia dipanggil Sang Kuasa, Sang Halik itu, maka kelihatanlah di sini atas kehadiran kita semua. Karena itu kami tidak bisa membalas segala budi baik Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk datang, menyaksikan, mendukung, memberikan support bagi kami keluarga, membantu baik dalam bidang materi, tenaga, pikiran. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian akan dibalas oleh Yang Kuasa dengan berlipat-lipat ganda. Perlu pula kami sampaikan bahwa keadaan penyakit yang diderita oleh anak kami ini memang sangat luar biasa. Penyakit yang dialaminya selama ini yang kami sendiri, bahkan orang tua kandungnya sendiri tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh anak-anak kami. Memang dengan papanya dan mamanya ini agak terpisah karena selama ini anak kami ini dia berada di Palu, dia kuliah di Palu, dan papa dan mamanya juga seorang abdi negara, guru dua-dua. Tentunya kadang-kala nanti bisa ketemu kalau ada hari libur, hari Natal, hari Lebaran, dan liburan-liburan lainnya. Karena itu apa yang dialami oleh anak kami ini sangat mengagetkan bagi kami. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari di tempat ini bukan melihat keadaannya, tetapi untuk datang memberikan support, memberikan doa yang terbaik sehingga kekuatan dan penghiburan boleh diterima oleh kami keluarga. Demikianlah penyampaian sambutan kami. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf bagi kami keluarga dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada sore hari ini. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Demikian sambutan dari keluarga, disampaikan terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara yang ketiga, kita dengarkan pujian dari teman kampus Vito. Ya, teman kampus Vito yang dari Palu mungkin ini. Stik Palu. Segala yang terjadi di hidup
sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ucapan terima kasih atas pujian penghiburan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari pemerintah desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati keluarga besar Tandean Dekano yang berduka cita saat ini. Yang saya hormati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada ibadah pemakaman saat ini. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pemerintah desa dari berbagai desa yang ada yang boleh hadir pada ibadah saat ini. Dan yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua sidang perkabungan yang hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan pertolongan kita. Kita semua telah diberi kuat dan sehat oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari pemerintah desa Tambarana menyampaikan rasa sebeban dalam duka. Begitu banyak handai taulan, kerabat, saudara, teman memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka cita. Kami menyampaikan dari pemerintah desa terima kasih atas segala dedikasi, prestasi anak Vito yang telah dia torehkan selama beliau hidup, baik di lingkungan gereja, masyarakat, maupun di tengah-tengah kampus lewat talenta yang beliau miliki. Terima kasih, demikian sambutan dari kami pemerintah Desa Tambarana, dan kami kembalikan kepada pemandu acara. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Desa Tambarana yang telah memberikan sambutan dalam ibadah pemakaman sore hari ini. Sebelum kita melangkah pada acara yang berikutnya, kita akan dengarkan pujian dari guru-guru SDN Kilo.
terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu acara keempat, pembacaan riwayat hidup singkat dari almarhum Saudara Ferdi Vito Tandea. Kepada yang telah dipercayakan, kami silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, minta maaf ini saya suara sudah parok karena penghiburan tadi malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Perkenankanlah kami akan membacakan riwayat hidup singkat dari almarhum yang kita kenal dengan nama hari-hari sebutan dengan Vito. Baiklah, saya akan memulai dengan pembacaan riwayat hidup. Nama lengkap Ferdi Vito Tandea. Tempat dan tanggal lahir Tambarana 20 Agustus 1997. Nama papa dan mama atau ayah dan ibu: ayah Nofranis Tandea dan ibu Yuris Ndekano. Dan kita kenal di sini di Tambarana ini dengan sebutan keluarga Tandea Ndekano. Dan keduanya, mama dan papa dari almarhum, sebagai PNS yang bertugas sebagai tenaga pengajar di SD. Dari pernikahan kedua orang tua dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama, Deis Priska Yuliance almarhumah. Yang kedua, Frilisti Vita Tandea AMDK, yang tadi malam yang berdasarkan sambutan keluarga tiba dari Singapura jam 12 malam. Kita jemput di sini tadi malam. Yang ketiga, Ferdi Vito Tandea yang kita saksikan terbaring kaku di hadapan kita. Yang keempat, Fritson Vicky Tandea. Jadi keduanya ada bersama-sama di seputaran almarhum. Riwayat pendidikan: tamat SD tahun 2008 di SDN 1 Tambarana. Tamat SMP tahun 2011 di SMPN 2 Tambarana. Tamat SMA 2014 di SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara. Selanjutnya pernah kuliah selama 4 semester di Universitas Tadulako, Prodi PJKR. Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya mengundurkan diri dan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya atau STIK IJK Palu, angkatan tahun 2021-2022. Program studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4. Sampai sekarang ini masih status mahasiswa. Selanjutnya almarhum dikenal baik di kampus dan berdasarkan komunikasi dosen dengan Papa Pita atau ayah, bahwa menurut dosen Vito ini orang yang sangat cerdas. Ketika dia berada dalam satu diskusi, maka diskusi itu hidup.
Jadi saya komunikasi dengan ada beberapa mahasiswa 19 mahasiswa dari STIK yang hadir saat ini ada, dan juga sudah ada sebagian pulang yang sudah memuji Tuhan, juga ada sebagian. Jadi Vito ini sangat luar biasa, orang yang sangat cerdas. Selanjutnya riwayat prestasi. Pada tahun 2018 almarhum mengikuti ajang duta besar dan mendapat juara runner up 1. Pada tahun 2019 almarhum mengikuti lagi ajang duta wisata Provinsi Sulawesi Tengah dan masuk dalam 10 besar dan menjadi panitia duta wisata Sulawesi Tengah sampai sekarang ini. Bahkan TikToknya juga sempat masuk dalam trending topik dan sempat disiarkan di Trans 7 sebagai video lucu pada tahun 2021. Almarhum Vito Tandea juga mempunyai talenta dalam seni suara. Dia sangat suka menyanyi. Itu tergambar dari salah satu teman dari mahasiswa tadi. Ada lagu kesayangannya. Almarhum Vito Tandea juga mempunyai talenta yang suka menyanyi atau seni suara dan mewakili kegiatan penutusan lalu klasis Poso Pesisir Utara dalam Pop Solo Putra Pekan Raya Pemuda GKST. Almarhum Ferdi Vito Tandea memiliki teman dan kerabat yang sangat banyak, dan dapat itu kita saksikan berdasarkan hari ini. Saya juga kagum, sangat luar biasa tingkat dukungan, rasa kebersamaan, rasa dukung mendukung, topang dalam duka yang ada. Dia sangat baik kepada semua orang. Selanjutnya riwayat sakit. Mulai sakit dengan gejala batuk biasa pada awal Januari 2021 dan dia anggap sepele. Pada November 2022 almarhum sudah merasakan batuk yang sudah tidak luar biasa, yang sudah tidak biasa dirasakan. Mulai demam naik turun. Pada tanggal 3 Januari 2023 almarhum sempat ke puskesmas Birobuli untuk memeriksakan penyakitnya, dan dokter mendiagnosa batuk biasa dan sempat mengecek gula darahnya dan hasilnya 346. Selanjutnya saya pulangnya dari puskesmas Birobuli menerima obat dari dokter dan tidak mengalami perubahan apa-apa, dan malam harinya meminta saudarinya Sarah untuk dirawat diinfus selama 2 hari di kos almarhum. Pada tanggal 17 Januari 2023 almarhum merasa penyakitnya memburuk
kembali karena sudah nonaktif. Kemudian almarhum memindahkan vaskesnya ke puskesmas Singgani Palu karena almarhum tidak ingin sakitnya diketahui oleh orang tuanya. Bayangkan biar orang tua disembunyikan sakitnya. Berarti Vito Tandea ini merupakan anak yang sangat bertanggung jawab pada dirinya. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari almarhum kembali ke Palu, dan pada keesokan harinya tanggal 21 Januari almarhum melakukan pemeriksaan darah lengkap di Rumah Sakit Wirabuana dengan penyakit tipes dan trombositnya naik. Pada tanggal 29 sampai 30 Januari, almarhum dirawat di Rumah Sakit Undata Palu dengan diagnosa bronkitis. Pada tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 2023, almarhum dirawat lagi di Rumah Sakit Budi Agung dan tidak diketahui oleh kedua orang tua, dan diagnosa tipes dan asam lambung. Pada tanggal 9 Februari 2023, kedua orang tua mama dan papa mengetahui bahwa anak mereka dirawat di rumah sakit. Informasi ini cuma melalui teman sama mama dan papa, dan menjemput almarhum kembali ke kampung halaman, pulang ke Tabanan. Pada tanggal 12 Februari jam 3 subuh, almarhum datang kepada saudaranya Angel dan Sarah untuk memberitahukan bahwa penyakitnya semakin memburuk, dan jam 9 pagi almarhum dibawa ke Poso oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Poso untuk memeriksakannya penyakitnya, dan hasil pemeriksaan sambil menunggu hasil lab 1 minggu, dan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Selanjutnya, sambil menunggu hasil pemeriksaan itu, keadaan semakin parah dan suaranya sudah hampir hilang. Pada tanggal 18 Februari 2023, almarhum dibawa ke Rumah Sakit Undata Palu. Selama 2 hari, almarhum diagnosa bronkitis dan dipindahkan ke ruangan perawatan dahlia. Pada tanggal 21 Februari 2023, hasil laboratorium menunjukkan bahwa almarhum mengalami kerusakan fungsi hati. Selama di Rumah Sakit Undata Palu, almarhum tidak bisa minum, namun makan bisa. Selama beberapa hari, keadaannya semakin membaik dan suaranya sudah mulai kembali keluar. Pada tanggal 8 Maret 2023, keadaan almarhum semakin memburuk dan sudah tidak bisa makan dan minum sama sekali. Sesak dan tidak lepas dari oksigen. Almarhum meminta agar dilakukan pemasangan selang
agar bisa makan dan minum. Dan pemasangan permintaan itu tidak direstui karena dokter melihat keadaannya semakin lemah. Pada tanggal Minggu tanggal 12 Maret 2023, hasil laboratorium kembali keluar dan trombosit almarhum menurun. Pada jam 5 sore, tekanan almarhum naik dan nadi di bawah batas normal atau menurun. Masih sempat lagi sementara sakit, dia sempat main game bersama saudara-saudaranya di rumah sakit. Pada tanggal 7 selanjutnya, pada pukul 17.30 jam setengah 6 sore, dia minta berdoa bersama dan meminta agar dia yang memimpin doa. Selanjutnya dalam doanya dengan kalimat yang sangat jelas, meskipun keadaan sesak, dalam doanya almarhum bermohon meminta kepada Tuhan untuk penyembuhan, meminta ampun atas perbuatan dosanya, berdoa untuk mama dan papa. Dia berdoa untuk keluarga semua. Yang sudah memberikan support kepadanya. Dan di akhir doanya dia menutup dengan kalimat, bukan hamba yang memerintah atas dikau, tetapi jadilah menurut kehendak. Dan menutup dengan kata haleluya. Amin. Pada pukul 19.30 hingga setengah 8 malam, almarhum Ferdi Vito Tandea mengembuskan nafas yang terakhir dengan menutup usia dengan 25 tahun 7 bulan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan riwayat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Dikembalikan ke pemandu acara. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhum saudara Ferdi Vito Tandea. Diucapkan terima kasih. Kita masuk pada acara yang kelima, yaitu ibadah pemakaman. Untuk menyambut pelayan firman, saya jemput sidang perkabungan bangkit berdiri. Nyanyikan pujian di tengah ombak dan gelombang.
Namun orang-orang yang percaya yang selalu setia meyakini bahwa dia akan terus memiliki pengharapan yang kuat, bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara sekalian. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala sesuatu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Jemaat silakan duduk. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga Tandean Dekano dan seluruh jemaat Tuhan karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Belakang langit biru. Langit biru ada mahkotaku, langit biru di sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus Bapakku. Bagaikan langit biru di sana. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena satu orang. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Berita anugerah Allah. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, O Yerusalem, kota mulia?" Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus,
Yesus yang mati tapi bangkit, yang memberi kekuatan, penghiburan dan pengharapan, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dia hidup sehingga kami dapat menatap kepada kehidupan kekal. Dia hidup, karena itu kami mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun di masa lampau, di masa kini, maupun masa yang akan datang, baik suka ataupun duka, baik kelimpahan ataupun kekurangan, baik sehat ataupun sakit, baik hidup ataupun mati, yang akan memisahkan kami dari kasih Allah. Karena Dia hidup, maka kami merasakan damai sejahtera walaupun di tengah-tengah pergumulan, bahkan dalam duka cita sekalipun, secara khusus yang dialami oleh keluarga Tandean Dekano. Berikanlah kedamaian, anugerahkanlah keteduhan dan pengharapan. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau akan terus ada bersama-sama dengan keluarga, memberi kekuatan, menyatakan cinta kasih kepada Papa dan Mama Vita, kepada Vita dan Vicky, agar mereka tidak tenggelam dalam kedukaan ini. Meteraikanlah dalam hati mereka dan kami sekalian pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Sertailah hidup keluarga dan kami sekalian pada masa yang akan datang dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup keluarga dan kami sekalian akan terus terarah hanya kepada Tuhan. Diberkati semua saudara-saudara handai tolan sobat kenalan yang boleh datang dalam ibadah pemakaman pada saat ini, menyatakan turut berduka cita. Diberkati panitia rukun duka, bahkan semua saudara-saudara kekasih kami yang telah berrela sehingga ibadah pemakaman ini dapat berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Sidang perkabungan yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel 12. Kitab 2 Samuel 12, kita akan baca ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa kau harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan setiap hari. Menyambut perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian penghiburan dari pemuda jemaat Mawar Saron Tambarana. Dalam kasih Tuhan disilakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari
yang menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya. Saat ini kita terhimpun dari berbagai tempat, menyatakan kebersamaan sebeban dan sepenanggungan dengan keluarga dari berbagai agama denominasi gereja. Kita ada bersama-sama dengan keluarga. Bukan kehendak hamba-Mu yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu akhir doa dari anak kekasih Vito ketika dia berdoa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini banyak hal yang tidak pasti, termasuk sampai kapan kita akan hidup, sampai umur berapa, tidak pasti. Karena kehidupan kita di dunia ini fana. Tetapi satu hal yang pasti, kematian itu adalah hal yang pasti. Mengapa Daud dalam bacaan kita pada saat ini mengalami perubahan drastis, membuat pegawainya bingung ketika anaknya sakit? Daud berdoa, berpuasa, dia menangis. Tapi ketika anaknya meninggal, dia bangun, dia mandi, dia minta makan. Kenapa? Karena Daud memahami bahwa peristiwa yang mendukakan hati, kematian anaknya, adalah suatu peristiwa yang membawa kebebasan, suatu peristiwa yang membawa kehidupan baru, baik bagi anaknya pun bagi Daud. Buat apa aku bersedih? Anakku telah bebas dari penyakit kerasnya. Buat apa aku bersedih? Anakku telah bebas dari penderitaannya. Buat apa aku khawatir? Anakku pulang ke rumah Bapa yang kekal. Sidang pergabungan yang kekasih dalam nama Tuhan kemarin, ketika turun dari ambulans, Papa Vita sambil mengangkat tangan dia mengatakan, Vito menang, Vito menang. Memang kita berpikir itu bagian dari depresi, itu bagian dari pergumulan yang dia hadapi, itu bagian dari penderitaan karena kehilangan anaknya. Tapi kakak Papa Vita, Vito benar-benar menang. Dia menang dari segala penderitaannya ketika dia hidup di dunia ini. Dia menang. Dia telah kembali kepada pemilik kehidupannya di sorga. Silahkan bersedih untuk keluarga,
juga baik kita sekalian. Tapi jangan berhenti sampai pada di lembar kesedihan ini. Arahkan pandangan ke depan, arahkan pandangan ke atas, arahkan pandangan kepada Tuhan, bahwa nantinya keluarga dan kita sekalian pun akan berkumpul bersamanya di kehidupan yang baru. Karena itu lewat peristiwa duka cita pada saat ini, mari kita belajar dari Daud melihat kehendak Allah, belajar bergumul dengan Tuhan. Tanpa Tuhan siapakah dia walaupun dia memiliki kekuasaan? Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Belajar bergumul dengan Tuhan. Saudara-saudara, semalam saya mengatakan bahwa dalam kehidupan ini penderitaan akan selalu mewarnai kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, mari kita belajar bergumul dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan dalam hidup ini. Memang dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkanlah anakku. Dia tahu jawaban doanya. Tuhan mengatakan tidak. Dan ketika anaknya mati, dia menerima kenyataan itu. Itu jawaban doa yang sebenarnya. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan atas keinginan Daud. Demikian pula kita. Ketika kita ada dalam penderitaan, dalam pergumulan kehidupan, dalam duka cita sekalipun, biarlah kehendak Tuhan yang akan jadi dalam kehidupan kita. Percaya, saat kita taat pada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita sekalian. Belajar untuk hidup baru. Saat anaknya meninggal, Daud mandi, kemudian dia minta makan. Dia menatap ke depan. Dia mengatakan bahwa anakku tidak akan lagi kembali kepadaku, tetapi aku yang akan pergi kepadanya. Hiduplah dalam ketaatan pada Tuhan. Mungkin banyak hal yang telah kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Saat ini saudara-saudara, lewat peristiwa kematian bagi anak kekasih kita, terhimpun kita dari berbagai tempat, pemuda-pemudi gereja, teman-teman kuliah. Hidup kita ini begitu berharga. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sekali waktu kita tidak tahu entah kapan kita pun akan berakhir pada kematian. Tapi percayalah, dalam ketaatan pada Tuhan, suatu saat kelak ketika kita pun mati, kita akan ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi rumput keluarga, juga bagi kita sekalian. Amin. Sidang perkabungan yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan persiapan untuk menghantar jenazah ke pekuburan. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Karena itu, sebentar kiranya pihak keluarga akan merelahkan peti jenazah ini ditutup. Namun sebelumnya ada pujian dari keluarga, dan sesudah pujian itu ada pemberian bunga sebagai buah kasih yang terakhir untuk anak kekasih Vito. Disilakan pujian dari keluarga besar itu. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah lagu yang Ibang sering putar ketika dia dirawat di Pambarana dan di rumah sakit Udata. Dan kami keluarga bersepakat untuk menyanyikan lagu kesayangan Itong
saat ini, pada saat sebelum Itong akan dimakamkan. Itong, ini lagu yang Ngana paling suka sekali menyanyikan. Pemberian bunga yang kedua dari mamanya Itong, silakan. Kakaknya Itong Vita, silakan. Adanya Itong Vicky, silakan. Mama
Mama tuanya itu, tua yang disilakan. Mama adanya itu gadis kuku. Kakak sepupunya itu Adri dan Mei, juga Timon. Sepupunya itu Mama Heri dan Mama Putu. Teman kampusnya itu yang distrik IJ Palu. Silakan. Ini teman kampusnya, silakan. Temannya Vito, AA dan Adil. Perwakilan Duta Wisata Sultan, Saudara Lisna Messi Saro. Saudara-saudara, kiranya pihak keluarga merelakan peti jenazah ini untuk ditutup. Siap-siap nanti semua pemuda jemaah salat Paharana. Kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah amanat firman Tuhan ini, marilah saudara-saudara kita mengusung peti jenazah ini ke pekuburan.
Silakan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan. Sekarang kita akan memakamkan jenazah kekasih kita almarhum Ferdi Vito Tandea, tetapi kita tidak memakamkannya dalam duka cita, melainkan dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini, kita akan memakamkan jenazah ini pada tempatnya. tenang sejenak, ibadah kita akan dilanjutkan ungkapan pengharapan.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu juga jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan datang dari sorga, dan mereka yang mati oleh Yesus Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Ada Kota Yang Indah Cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah pemakaman yang dapat kami bawakan. Waktu dan kesempatan dikembalikan kepada Ketua Pemuda sebagai pemandu acara dengan ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jemaat Mawar Saron, Ibu Pendeta Darmiati Lando Sarjana Teologi yang sudah memimpin ibadah pemakaman pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah bekerja seharian ini dalam pekerjaan penggalian kubur sampai pada pengecoran dari berbagai denominasi gereja yang sudah bekerja bersama-sama. Kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak. Ibadah kita sampai di sini, kami sebagai pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati